Cerita dimulai di sebuah danau yang terletak di tengah hutan, di mana terlihat seorang wanita yang tak mengenakan selai benang pun sedang berjalan perlahan sampai sebagian tubuhnya terendam air. Saat tubuhnya terendam, terlihat jelas jika tubuh bagian atasnya telah berumuran sirup merah. Wanita misterius ini diketahui bernama Lucy. Setelah itu, Lucy kini berada di sebuah kabin kecil yang ada di sana. Ia merenung sebentar dan akhirnya keluar dari kamar tidurnya. Lucy terlihat berbicara sendiri dengan sebuah cermin. Tingkah laku yang aneh ini membuatnya terlihat seperti orang gila. Setelah berbicara sendirian di depan cermin, Lucy pergi ke dapur dan membuka lemari makanan yang berisi banyak ransum. Ia membuka satu buah ransum dan memakannya di atas teras kabin, sembari melihat pemandangan hutan. Tak lama setelahnya, Lucy kemudian menonton TV dan duduk di kursi goyang dengan tatapan mata kosong. Wanita setengah gila ini pun lalu menumpahkan segelas whisky yang ia pegang dan masuk kembali ke dalam kabin. Cerita pun kembali ke masa sebelum Lucy menjadi setengah gila, tepatnya 10 hari sebelumnya, atau hari pertama sejak semua ini bisa terjadi. Di hari itu terlihat Lucy tengah duduk di batu besar sambil menuliskan sebuah surat. Setelah selesai dengan aktivitasnya, ia lalu berjalan kembali keluar dari hutan dan mengambil beberapa surat yang ia buang sebelumnya. Sekeluarnya dari hutan, Lucy bertemu dengan seorang pria berkemeja merah yang bernama Laurie. Sang pria lalu menyapa Lucy sambil berbasa-basi mengenai hari yang tepat untuk melakukan hiking. Ia juga bertanya kepada Lucy, apakah wanita itu akan menuju ke kabin yang terletak di tengah hutan. Lucy mengiyakan pertanyaan tersebut dan berkata jika dirinya harus sampai di sana dalam kurun waktu 5 jam. Mendengar jawaban tersebut, Laurie langsung memotivasi Lucy dengan meyakinkannya jika Lucy bisa sampai di sana tepat waktu. Tak hanya itu, pria tersebut juga memberitahukan kepada Lucy bahwa ia memiliki sebuah kabin yang terletak tak jauh dari tempat mereka berada saat ini, seraya menawarkan bantuan apabila Lucy membutuhkannya saat badai. Nah, setelah mengobrol, keduanya pun lalu berpisah dan Lucy melanjutkan perjalanannya kembali. Keesokan paginya, terlihat Lucy yang baru terbangun dari tidurnya. Di dalam kabin, tiba-tiba muncul Laurie yang langsung mendekatinya dan bertanya mengenai kondisi Lucy yang katanya baru saja terbentur akibat badai kemarin. Pria itu juga turut memberikan obat penghilang rasa sakit kepala kepada Lucy. Lucy yang masih kebingungan, lalu tanpa banyak bertanya langsung meminum obat tersebut. Setelah meminum obat, Lucy meminta izin agar dirinya bisa menelpon keluar. Namun Laurie malah menolak permintaan tersebut. Laurie berkata jika badai telah membuat saluran telepon di sana terputus. Laurie mencoba meyakinkan Lucy untuk beristirahat terlebih dahulu, mengingat kondisi tubuhnya yang diperkirakan mengalami geger otak. Kepercayaan diri dari Laurie ini sendiri dikarenakan dia dulunya adalah mantan tenaga medis di dalam sebuah pasukan militer. Setelah menjelaskan latar belakangnya, Laurie lalu memberikan ransum makanan militer yang ia miliki untuk dimakan oleh Lucy. Masih bingung dan tidak memiliki ingatan apapun tentang kondisinya saat ini, Lucy kembali bertanya mengenai barang-barang yang ia miliki sebelumnya. Laurie lalu menjawab jika dia tidak menemukan apapun saat menemukan Lucy pingsan di tengah hutan. Nah, singkat cerita adegan berpindah ke hari keempat di mana Lucy kembali terbangun dari tidurnya dan berjalan keluar dari kamar. Di ruang tamu, ia melihat TV menyala yang sedang memperlihatkan sebuah acara drama klasik. Tiba-tiba terdengar suara garpu yang jatuh dari dapur. Terlihat Laurie yang sedang membawakan makanan dan minuman untuk Lucy sambil meminta maaf karena telah mengagetkannya karena tak sengaja menjatuhkan garpunya. Lucy yang kebingungan akan kondisinya kembali bertanya pada Laurie mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Mendengar pertanyaan Lucy, Laurie dengan percaya diri menjawab jika mereka baru saja bertemu kemarin. Ia kembali menjelaskan jika dirinya menemukan Lucy yang terbentur ranting pohon karena badai yang terjadi kemarin. Setelah meyakinkan Lucy, Laurie lalu meminta sang wanita untuk duduk dan menikmati makanan yang telah ia persiapkan. Di mana Laurie menjelaskan jika makanan yang ia persiapkan merupakan ransum militer atau jatah makanan darurat semasa ia masih aktif di militer. Tak hanya itu, ia juga memberikan pertanyaan yang cukup mencurigakan, di mana ia berkata jika Lucy akan lupa dengan rasa makanan aslinya jika memakan ransum yang ia berikan. Laurie kemudian bertanya kepada Lucy apakah ia akan bertemu dengan teman-temannya di kabin yang terletak di tengah hutan. Lucy menjawab jika dia akan mencoba menemui teman-temannya besok pagi.
Setelah mendengar jawaban Lucy, Laurie memberikan obat penghilang rasa sakit kepala kepadanya. Meski terlihat sedikit curiga, Lucy lalu meminum obat yang diberikan oleh Laurie. Di malam harinya, terlihat Laurie sedang duduk di tempat tidur bersebelahan dengan Lucy, yang terlihat tidak sadarkan diri. Ia lalu memeriksa tas yang dimiliki oleh Lucy dan mulai memeriksa barang-barang milik Lucy sampai akhirnya menemukan kumpulan surat yang dibuat oleh Lucy sendiri. Di surat itu, Lucy juga menuliskan permintaan maaf pada temannya karena ia tidak bisa datang ke pemakamannya. Setelah membaca surat milik Lucy, Laurie lalu kembali berbicara sendiri pada Lucy yang masih tak sadarkan diri. Adegan pun kembali pada hari pertama saat Lucy dan juga Laurie bertemu untuk pertama kalinya. Setelah Lucy memutuskan untuk mengakhiri obrolannya dengan Laurie, rupanya Laurie tak langsung pergi dan masih mengamati Lucy seperti seekor predator yang sedang mengincar mangsanya. Lucy lalu berjalan di tengah hutan untuk pergi ke tempat tujuannya. Di tengah hutan, Lucy mendengar sebuah suara musik yang sangat enak. Karena penasaran, ia melepaskan tas ranselnya dan pergi mendekati sumber suara musik tersebut. Sumber suara itu pun ternyata berada di sebuah gedung tua. Dengan perlahan-lahan, ia lalu masuk ke dalam gedung tua itu dan menemukan sebuah topi. Nah, di bawah topi itu ternyata ada sumber suara musik yang ia dengar, yaitu sebuah radio kecil. Namun tanpa sepengetahuan Lucy, saat ia mengambil radio tersebut, di belakang terlihat sesosok bayangan yang mendekatinya. Tanpa babi bu, sosok itu langsung menyergap Lucy dan membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Bayangan itu tak lain dan tak bukan adalah Laurie yang sedang menyeret tubuh Lucy keluar dari gedung tua tersebut. Adegan pun beralih kepada Lucy yang kini sedang tertidur di atas ranjang. Perlahan tapi pasti ia mulai mendapatkan kesadarannya dan berjalan merangkak keluar dari tempat tidurnya. Di ruang tamu, Lucy melihat TV yang sedang menyala. Di sana ia menemukan sebuah pistol dan juga beberapa foto. Tiba-tiba Laurie muncul yang membuat Lucy sangat ketakutan dan segera menyembunyikan foto yang ia pegang. Laurie akhirnya mengungkapkan jika selama ini ia telah mencecoki Lucy dengan obat bius. Meski sepertinya khasiat obat itu mulai luntur. Terbukti dengan Lucy yang bangun lebih cepat dari dugaan Laurie. Melihat kesempatan untuk melarikan diri, Lucy pun segera berlari keluar dari kabin. Sementara itu, Laurie dengan sigap mengambil pistol yang tergeletak di meja sambil mengokangnya. Aksi kejar-kejaran di antara Lucy dan Laurie pun tak bisa dielakkan lagi. Lucy yang ketakutan berlari memasuki hutan tanpa peduli apapun di sekitarnya. Adegan pun beralih ke tempat tidur di mana kini Lucy kembali baru sadar dari tidurnya. Ia lalu melihat sebuah majalah mantap-mantap, namun sayangnya penglihatan Lucy seperti mulai tak normal. Karena wajah dari model di majalah tersebut terlihat buram di matanya. Tak hanya majalahnya saja, ia juga tak bisa melihat wajah di foto yang ia lihat. Tiba-tiba Lucy merasakan rasa nyeri di bagian belakang kepalanya. Dan ternyata benar, bagian belakang kepala Lucy ternyata berdarah seperti bekas benturan. Lucy pun memeriksa lemari makanan dan mengambil ransum makanan itu. Ia lalu memakan sarapan tersebut di atas kabin sambil duduk santai di atas kursi goyangnya. Namun yang cukup mengejutkan, Lucy ternyata tak sendirian karena terlihat sosok tubuh yang tak sadarkan diri di bagian pelantaran rumah tempat Lucy menikmati sarapannya. Setelah makan, Lucy mulai berjalan-jalan di dalam hutan. Di hutan itu, ia menemukan beberapa barang-barang yang sebenarnya ia miliki dan sudah terbakar. Namun karena ia kehilangan ingatan, Lucy tak ingat jika itu merupakan barang yang ia miliki. Lucy juga menemukan ponsel miliknya, namun sayangnya saat ponsel itu bergetar bukannya mencoba untuk menjawab panggilan, ia malah melemparkan ponsel tersebut. Sekembalinya dalam berjalan-jalan, Lucy lalu mendekati sesosok pria yang sedang tak sadarkan diri. Wajah pria itu sendiri terlihat seperti Laurie, meski sebenarnya ia bukanlah Laurie, namun pria bernama James yang kebetulan sedang berlibur. Malam harinya, James terbangun dan ia sangat terkejut melihat Lucy berada di sampingnya. Lucy yang sudah setengah gila lalu menawarkan diri untuk membuatkan sarapan, padahal saat itu sedang malam hari. James yang kebingungan lalu meminta obat untuk mengobati rasa sakit yang ia alami. Lucy dengan sigap lalu memberikan sebuah koper yang berisi obat-obatan dan juga minuman. Setelah minum obat, James langsung tertidur. Sementara itu, Lucy terlihat menonton TV dengan siaran drama klasik hitam putih seperti biasanya. Saat menonton terlihat jelas Lucy benar-benar mengamati semua dialog yang ada di drama tersebut. Seperti orang yang sedang menghafal sesuatu. Setelah menonton, ia pun kembali bersantai di teras rumah sambil menikmati segelas air.
Keesokan paginya, Lucy pergi ke kamar James. Di sana James mencoba untuk meminta tolong pada Lucy agar memakaikan sepatunya. Lucy mencoba memakaikan sepatu pada James, namun sayangnya ia malah memakai sepatu secara terbalik. Saat memakaikan sepatu, Lucy lalu berkata jika ia ingin mereka berdua hidup bahagia untuk selamanya. Namun apa yang dikatakan oleh Lucy malah membuat James sangat ketakutan, karena takut dengan sikap Lucy yang seperti orang gila. Mau tak mau, James hanya bisa mengiyakan semua hal yang dikatakan oleh Lucy. Puas berbicara dengan James, Lucy memutuskan untuk keluar dari kamar. Di luar kamar, Lucy yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin tanpa sengaja menemukan selongsong peluru yang rupanya selama ini tersangkut di rambutnya. Bingung dan tak mengerti akan hal tersebut, Lucy lalu menjatuhkan selongsong peluru tersebut ke lantai dan bergegas pergi ke dalam hutan untuk kembali berjalan-jalan. Setelah berjalan cukup lama, Lucy akhirnya sampai ke sebuah tempat di mana ia menemukan sebuah pistol seperti layaknya orang gila. Lucy mencoba berbicara dengan pistol yang ia temukan dan akhirnya mengambil pistol tersebut dengan menggunakan sebuah ranting kayu. Sambil membawa pistol yang ia gantungkan dengan ranting, Lucy kembali pulang ke kabinnya. Lucy segera memasukkan pistol yang ia bawa tersebut ke dalam kotak kecil yang terdapat di depannya. Di sisi lain, James yang mencoba untuk berdiri dari tempat tidur dikagetkan oleh Lucy yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Dan sama seperti sebelumnya, lagi-lagi Lucy menawarkan akan membuatkan sarapan untuk James. Lucy pun membantu memapah James untuk duduk di sofa yang terletak di depan TV. Merasa tak nyaman dan takut dengan tingkah laku Lucy, James selalu memintanya untuk pergi membuatkannya sarapan. Saat Lucy pergi ke dapur, James yang melihat ada pistol di kotak, ia pun segera menyembunyikannya. Sementara itu di sisi lain, Lucy merasakan nyeri di kepala dan ingatannya pun mulai kembali. Salah satu ingatan yang ia ingat adalah saat ia sedang duduk bersama dengan Laurie di teras. Lucy pun mengingat kembali ingatannya terutama saat ia diperkaos berkali-kali oleh Laurie. Dan setiap adegan perkaosan itu difoto oleh Laurie. Ini juga menjelaskan pada adegan sebelumnya. Saat Lucy terkejut melihat kumpulan foto yang ia ambil sebelumnya, foto itu ternyata adalah foto yang baru saja diperkaos berulang kali dalam keadaan tak sadarkan diri. Lucy yang sudah ingat kembali, lalu mendekati James yang di matanya berwajah seperti Laurie. James yang sedang melihat foto hasil pemerkosaan itu cukup terkejut. Merasa dirinya terancam, James dengan sigap mengambil ancang-ancang dan menodongkan pistol yang berhasil ia amankan sebelumnya. Sambil mengulang dialog yang ada di TV, Lucy mengambil kesempatan untuk berlari keluar dari kabin. James yang melihat Lucy melarikan diri, mencoba untuk mengejarnya ke tengah hutan. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. James berlari sambil mencoba menjelaskan dirinya dan meminta maaf kepada Lucy. Adegan pun beralih kembali pada malam hari, di mana terjadi aksi kejar-kejaran antara Lucy dengan Laurie. Di dalam pengejaran itu, terbukalah sebuah tabir baru bahwa Laurie selama ini sudah berada di daerah tersebut cukup lama, sampai ia harus terus-menerus memakan makanan ransum militer yang sama setiap harinya. Ia sendiri dalam keadaan sepi mencoba untuk menahan nafsunya. Namun sayang, Laurie sendiri pada akhirnya tak bisa menahan hawanya dan akhirnya menggunakan Lucy sebagai bahan pelampiasan yang selama ini ia pendam. Mendengar teriakan Laurie, Lucy yang sedang ketakutan mencoba untuk bersembunyi di tengah hutan yang gelap. Ia lalu mencoba menjebak Laurie dengan menggunakan pakaiannya. Ia meletakkan pakaiannya di belakang batu sebagai umpan. Namun tanpa diduga, saat Laurie fokus pada pakaian, Lucy berhasil mengendap-endap di belakang Laurie dan menyergapnya dari belakang. Pergulatan pun tak bisa terelakkan lagi, sampai akhirnya Laurie menembakkan pistol saat ia tercekik oleh Lucy. Scene pun beralih ke masa sekarang saat James sedang mengejar Lucy. Lucy pun berhenti dan James mencoba meyakinkan Lucy bahwa dirinya tak akan berbuat jahat, sembari mengambil kunci mobil yang tergantung di leher Lucy. Sial bagi James, ia terkejut saat melihat mayat Laurie yang ternyata sudah tak bernyawa. Lucy pun memanfaatkan hal tersebut dan langsung menancapkan benda tajam langsung ke pelipis James sampai ia pun tewas. Dalam proses tewasnya ini, wajah James yang seperti Laurie di mata Lucy perlahan mulai kembali ke wajah aslinya, menunjukkan bahwa selama ini penonton melihat wajah James melalui perspektif Lucy yang kondisi kewarasannya sudah setengah gila karena trauma yang ia alami selama ini setelah diperkaos berulang kali oleh Laurie. Adegan beralih kembali ke masa lalu, tepat di hari setelah Lucy berhasil selamat dari Laurie dan melakukan aksi pembantaian. Lucy yang sudah kehilangan akal sehatnya dan berlumuran darah pergi ke danau dan dia pun membersihkan tubuhnya.
Ia lalu mengambil baju yang dikenakan mayat Laurie dan kembali ke kabin. Di kabin, Lucy melihat sebuah mobil van yang dimiliki oleh James. Melihat jendela mobil yang terbuka, Lucy lalu mengambil kunci mobil yang masih berada di dalamnya. Saat berjalan menuju kabin, Lucy melihat James yang sedang menelpon seseorang. Di adegan ini pula lah yang menjadi awal mula Lucy bertemu dengan James. James yang kaget melihat ada wanita yang seperti orang hilang mencoba untuk bertanya pada Lucy. Namun sayangnya Lucy sudah tak waras melihat wajah James seperti tak memiliki wajah. Karena ketakutan, ia tanpa basa-basi langsung memukul kepala James menggunakan sebongkah kayu yang ia bawa. Tanpa ampun, ia juga memukul James yang sudah jatuh ke tanah sampai pingsan. Dan akhirnya terbukalah plot twistnya. Karena selama ini James dianggap sebagai Laurie. Karena Lucy memiliki trauma yang sangat berat akibat pemerkosaan dan juga obat-obatan yang ia makan akibat ulah dari Laurie. Dan selama ini perspektif penonton memang berasal dari Lucy yang melihat James sebagai Laurie. Adegan pun beralih ke masa sekarang di mana terlihat Lucy sedang berdiri di depan mayat Laurie dan juga James yang baru saja ia buat mokat. Lucy lalu pergi kembali ke kabin dan membuka pintu mobil. Di dalam mobil, ia menemukan ransum makanan yang cukup banyak dan memasukkannya ke dalam kabin. Kemudian scene beralih ke hari 10, di mana Lucy sedang duduk santai di kursi goyang depan kabin sambil menikmati sarapannya. Setelah sarapan, Lucy masuk ke dalam kabin dan menempatkan cermin di sebuah dinding. Melalui penglihatan Lucy, ia melihat dirinya tak memiliki wajah saat berada di depan cermin. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Another Day to Live Truth. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.